jenis-jenis kezaliman. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, akan dibuat perhitungan tersendiri. Jadi ada 3 jenis kezaliman. Ada kezaliman yang diancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah dan akan dibuat perhitungan secara khusus. Jadi ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berbuat zalim terhadap Allah. Jadi ini suatu kezaliman yang sangat luar biasa dan satu dosa yang demikian besar dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni. Ketika seorang hamba berbuat zalim kaitannya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika seorang hamba menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya di dalam Quran disebutkan innasyirka la dzulmun adzim. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang sangat parah. Kenapa syirik itu dikatakan zalim? Tadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang namanya syirik itu menempatkan Allah pada posisi manusia atau sebaliknya menempatkan posisi makhluk pada posisi Allah. Ya. Ketika seorang semestinya beribadah pada Allah, menyembah Allah, justru dia menyembah makhluk. Berarti makhluk itu ditempatkan di tempat yang bukan pada tempatnya. Ditempatkan di tempatnya Allah. Maka ini adalah satu kezaliman. Dan kalau dibilang kesalahannya sangat fatal. Dosanya sangat besar, maka disebut oleh Allah innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan diancam tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Surat An-Nisa ayat 48. Dan barang siapa berbuat syirik, menyekutukan Allah, berbuat kemusyrikan, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Ini yang pertama, kezaliman yang kalau pelakunya kemudian meninggal tetap dalam kondisi kemusyrikan, dalam kondisi kesyirikan, ancamannya adalah tidak akan diampuni dosanya dan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ketika menganiaya diri sendiri, ketika berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, maka itu sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kelalaian seorang manusia dalam hidup, karena mungkin kebodohannya sehingga kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang semestinya dia lakukan dalam kehidupan. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dalam kehidupan di muka bumi untuk ibadah, untuk mengabdi taat kepada Allah, tetapi kemudian dia tidak lakukan itu dengan sebaik-baiknya, justru dia melakukan kefasikan, justru dia melakukan maksiat, justru dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini adalah sebuah kezaliman. Seorang hamba justru tidak taat pada Allah, justru mengingkari Allah, tidak melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kezaliman. Tetapi ini sangat mungkin untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kita juga tidak mungkin terlepas dari hal-hal yang semacam ini. Tetapi masih peluang untuk diampuninya yang besar. Ketika seorang itu lalai dan bodoh dalam kehidupan ini sehingga kemudian bertindak melampaui batas, ya sehingga kemudian dia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan didiamkan. Ini adalah kezaliman terkait dengan sesama manusia.
Kalau kezalimannya terkait dengan sesama manusia, ini ada perlindungan khususnya, bahkan akan menjadi hutang yang kemudian harus dibayar oleh manusia itu ketika dia melakukan kezaliman sesama manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan kalau kita berbicara kezaliman terkait dengan sesama manusia ini, terkait dengan hak hamba ini, paling tidak ini kita bisa melihat berporos pada 3 hal. Sebagaimana khutbah Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan haji yang terakhirnya, dalam khutbah haji wada beliau berkhutbah di hadapan manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa aqradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian semuanya haram atas sesama kalian. Tidak boleh saling melanggar terkait dengan 3 hal tadi: darah, harta, dan kehormatan. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sebagaimana haramnya hari ini, hari Arafah ketika itu, fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di tanah yang haram ini, tanah suci Mekah. Di Rasulullah berkhutbah dalam haji wada tersebut 3 hal, sesuatu yang kemudian harus dijaga terkait dengan hubungan sesama manusia, dari darah, harta, dan kehormatan. Maka kalau kemudian di antara manusia ada yang melanggar terkait 3 hal ini, sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Ketika seseorang kemudian menyakiti saudaranya, melukai saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, bahkan menghilangkan nyawa sesama muslim, maka sesungguhnya ini adalah kezaliman yang sangat luar biasa, dan itu adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketika seorang hamba mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan, maka sesungguhnya seorang hamba tadi sudah melakukan kezaliman terhadap saudaranya terkait dengan urusan harta. Ketika seorang muslim, seorang hamba kemudian melanggar kehormatan saudaranya, memfitnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu, tuduhan-tuduhan yang dusta, dan melanggar kehormatan saudaranya, maka sesungguhnya seorang tadi sudah melakukan kezaliman terkait dengan hak sesama hamba. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada kezaliman terkait dengan Allah, ada kezaliman terkait dengan sesama manusia, ada juga kezaliman terhadap diri kita sendiri di dalam kehidupan ini.